Sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tartajibu, janganlah kalian yartajibu, melakukan apa? Melakukan dosa. Martakabal Yahud, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dosa apa yang orang Yahudi lakukan? Mereka tastahillu maharimullah. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bi'adnal hiyal, dengan serendah-rendahnya muslihat. Al-hiyal itu jamak, mufradnya adalah al-hilah, yang artinya tipu daya atau muslihat. Jadi ini sesuatu yang haram, kemudian mencari cara bagaimana supaya hal tersebut bisa menjadi halal. Itu kerjanya orang Yahudi, menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Asyarhu, penjelasannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tartakibu martakabal yahud, jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yanha sallallahu alaihi wasallam ummatahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, wa huwa yukhatib ashabahu ridwanullahi alaihim. Nabi ketika melarang menyampaikan kepada para sahabatnya, fayaqulu lahum, maka Nabi bersabda kepada mereka, la tartajibu, jangan melakukan. Jangan melakukan apa? Jangan melakukan minadz-dzunubi wal ma'asi. Jangan melakukan dosa dan maksiat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa saja hal-hal yang orang Yahudi halalkan padahal Allah itu haramkan? Satu, abahur riba, mereka membolehkan riba. Jadi riba sudah ada dari zaman Bani Israel, tapi ribanya mereka tidak sama dengan riba yang sekarang ini. Wastahallu as-sayda, dan mereka menghalalkan berburu yaumas sabti, pada hari Sabtu. Masih ingat ceritanya? Cerita berburu di hari Sabtu orang Yahudi. Mereka dilarang untuk berburu di hari Sabtu, tapi mereka berburu di hari apa? Jumat. Naruh jaring di hari Jumat, kemudian diambil di hari Minggu. Hari Sabtu bagi mereka adalah hari ibadah, maka tidak boleh mereka beraktivitas, bekerja, kecuali beribadah. Tapi masalahnya, ketika hari Sabtu orang-orang tidak boleh bekerja, ikan itu di lautan malah banyak, loncat-loncat, menggoda. Akhirnya mereka cari cara, karena hari Sabtu dilarang, mereka menjaring di hari Jumat, diambil di hari Ahad. Itu di halaman sebelumnya sudah kita ceritakan, ayat surah Al-A'raf ayat 163. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dikutuk menjadi kiradatan khas'in, mereka dikutuk menjadi kera, monyet. Itu akibat dari orang Yahudi tadi. Wa katamul haqq, termasuk apa yang orang Yahudi halalkan sedangkan Allah haramkan itu adalah lemak. Dalam satu hadis dijelaskan, la'anallahu al-yahud hurrima alaihim asy-syuhumu fajammaluha wa ba'uha wa akalu samanuha. Mereka dilaknat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena diharamkan lemak bagi mereka, tapi mereka mengambilnya, kemudian dicairkannya lemak tersebut, dijual, kemudian dimakan hasilnya. Jadi dulu lemak yang mengandung minyak itu dilarang untuk orang Yahudi. Tapi mereka mencari cara, gimana caranya supaya lemak ini bisa menghasilkan uang bagi mereka. Akhirnya lemak itu dimasak sampai menjadi cair, baru kemudian dijual. Mereka mengatakan yang dilarang adalah lemaknya, sedangkan saya hanya mencairkannya dan menjualnya. Jadi mereka mencari-cari cara supaya
bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Kata Ibnu Qayyim terkait tentang qiradatan khasin, ketika mereka dikutuk menjadi monyet, mereka melakukan sesuatu yang salah tapi seakan-akan benar. Nggak ada yang salah dari perbuatan mereka. Tidak ada yang salah dari perbuatan mereka. Cuma caranya yang nggak baik. Dan tujuannya untuk menghalalkan yang haram. Akhirnya mereka dikutuk seperti monyet, karena monyet adalah hewan yang hampir mirip dengan manusia. Wa katamul haq, apa saja hal-hal yang mereka lakukan untuk membuat halal apa yang Allah haramkan. Mereka menyembunyikan, kata ayat itu menyembunyikan al-haq, kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Di surah Al-Imran dijelaskan bahwa ya ahlul kitab lima talbisunal haqq lima talbisunal haqq bil batil wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Kenapa kalian mencampur adukan yang baik, yang benar dan yang salah, sedangkan kalian mengetahui, dan menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui? Ini kerjaannya orang Yahudi. Sudah tahu itu benar, ya, tapi tidak mau mengaku. Waharrafut Taurah, dan mereka juga harraf itu artinya mengganti, merubah, menyelewengkan kitab Taurat, diubah-ubah. Kalau tidak sama dengan keinginan mereka, akhirnya mereka rubah. Kalau dulu jadi haram, dirubah jadi halal di kitab mereka langsung. Bukan ucapan ulama, tapi kalam Allah yang langsung dirubah sama mereka. Wabaddalu nususaha, dan mereka mengganti nas-nasnya, isi kitabnya. Jaryan wara ahwaihim wa atma'ihim, mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka, wa atma'ihim, dan ketamakan mereka. Wa qatalul anbiya'a wal ulama'a, dan mereka membunuh para nabi dan ulama. Banyak orang Yahudi ini banyak membunuh nabi. Siapa nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa? Hanya gara-gara Nabi Yahya menegur rajanya waktu itu, karena rajanya waktu itu menikah sedarah, incest, menikah sama saudaranya. Ditegur sama Nabi Yahya, tidak diterima rajanya, akhirnya dibunuh. Gak hanya gara-gara itu. Termasuk kalau di Alkitab diceritakan ada Nabi Yesaya, Nabi Uria, Nabi Yeremia. Itu semuanya nabi-nabi yang diceritakan di Alkitab. Mereka semua dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak senang dengan cara dakwahnya atau menyinggung perbuatan-perbuatan mereka. Akhirnya dibunuh. Jangan sampai kita menjadi orang semi-semi Yahudi, tidak suka atas dakwah, tidak suka atas kebenaran. Ini hati-hati, bisa menjadi semi-semi Yahudi, hampir mirip dengan Yahudi. Cuma gak membunuh saja. Akhirnya apa? Pengajian dibubarkan, tabligh akbar kalau nggak sama, kalau nggak satu manhaj, akhirnya dibubarkan. Hati-hati. Lima angkaru alaihim fiskahum, mereka membunuh orang Yahudi dan mereka membunuh nabi dan ulamanya karena mereka itu nabi-nabi dan ulama mengingkari atas mereka fiskahum, kefasikan mereka, wa khurujahum aniddin, dan mereka keluar dari agama. Alimah hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wahyillahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini tidak lain melalui wahyu. Wa alimana ta'ijahu, dan Rasulullah tahu, mengetahui hasil natijatun nataij, hasil dari orang yang itu lakukan. Fanaha ummatahu, maka Rasulullah melarang umatnya antas luka sulukahum. Rasulullah melarang umatnya berjalan berjalan di jalan-jalannya mereka. Menjadi peringatan, sudah menjadi pelajaran bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan kisah-kisah kaum terdahulu, diceritakan nabi-nabi terdahulu, diceritakan umat-umat terdahulu, apa yang terjadi pada mereka.
Apa kalau seandainya tidak mengikuti perintah Nabi dan Rasulnya? Diazab. Supaya apa? Bisa menjadi peringatan bagi umatnya. Fayahillu biha ma halla bihim. Mereka orang Yahudi itu menghalalkan sesuatu yang tidak dibolehkan bagi mereka. Wa qawluhu fatastahillu maharimallahi bi'adnal hiyal. Orang Yahudi itu melakukan dosa dengan menghalalkan sesuatu apa yang Allah haramkan dengan cara serendah-rendahnya tipu daya. Wa qad nasiyat ummatul Islam. Dan umat Islam ini sungguh telah lupa. Aw lam ta'rifhu, atau mereka mungkin tidak tahu dengan cerita-cerita sebelumnya ini. Wasalakat maslakal yahud. Akhirnya mereka secara tidak sadar mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi terdahulu. Fahalla biha ma halla bil yahud. Mereka juga menghalalkan apa yang tidak diperbolehkan seperti orang-orang Yahudi. Fastaula ala biladihim an-nasara. Orang Yahudi itu dengan segala kemampuannya, mereka memang adalah sya'bullahil mukhtar, hamba-hamba atau kaum Allah pilihan, kaum yang terpilih, kaum bangsawan eksklusif, pilihan dari Allah. Fastaula ala biladihim an-nasara. Sampai sekarang mereka banyak istaula, menguasai negara-negara Nasrani. Wa hakamuhum biqawaninal kufri. Dan mereka membuat hukum dengan aturan-aturan orang kafir. Qawanin, aturan. Wadzaluhum, mereka menyakiti. Wajahluhum, dan membodoh-bodohi mereka. Wa tarakuhum lahum bimuslimina wala kafirin. Mereka tidak mengurus, tidak mempedulikan apakah yang dibodoh-bodohi, yang disakiti, yang ditinggalkan itu orang itu orang muslim atau orang kafir. Wa kullu hada waqi'ul yaumi. Dan ini semua, hal-hal ini semua, orang Yahudi menguasai bank dunia, orang Yahudi menguasai farmasi, orang Yahudi menguasai persenjataan, ya. Ini semua terjadi. Wa kullu hada waqi'ul yaum. Ini semua terjadi hari ini. Wa hum musirruna 'alal fisq. Dan mereka tetap atau senantiasa di atas kefasikan. Wal i'radi 'anid din wa syar'i. Dan berpaling dari syariat dan agamanya. Akhirnya apa? Wa arahumullahu ayatan 'alaihim. Akhirnya Allah menunjukkan kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yatubuna, supaya mereka bertaubat. Wahya an salata alaihim al-yahud wa syuddad al-afat. Mereka orang Yahud menguasai atas orang-orang muslim. Wa syuddad al-afaqi, yang awalnya mereka adalah kaum yang tidak mempunyai tempat. Syuddad al-afaq itu adalah nomaden, kaum yang sering berpindah-pindah. Tapi ini kata-kata syuddad al-afaq digunakan untuk orang-orang Yahudi. Karena mereka sebelum masuk ke Palestina, mereka bingung mau kemana. Terpisah-pisah, terpencar-pencar. Ada di Eropa, ada yang di Mesir, ada yang di Amerika. Nah, berbeda-beda tempat. Kemudian mereka sama-sama hijrah, berangkat, pergi ke Palestina. Pelan-pelan, awalnya hanya cuma datang sebagai musafir, kemudian tinggal di situ, akhirnya sekarang dikuasai oleh orang Yahudi. Fa'adzaluhum wa ahanuhum. Mereka disakiti dan mereka dihina. Wa tarakuhum adhukatan bainal umam. Dan orang Yahudi itu meninggalkan orang muslim, meninggalkan orang kafir, adhukatan, sebagai bahan tertawaan. Wa hum la yashuruna bi mauti dhamairihim. Mereka tidak merasakan dengan matinya isi hati mereka. Wa fasadi qulubihim, dan rusaknya hati-hati mereka.
Ala kulli hal, ini adalah lanjutan dari pembahasan yang halaman sebelumnya terkait dengan hilah atau tipu daya muslihat yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dalam syariat. Rasulullah memberikan kepada kita bahwa hilah yang mengantarkan kepada suatu yang haram maka tidak diperbolehkan. Contoh hilah dalam syariat itu adalah wanita yang sudah ditalak 3, kemudian si suami menyesal setelah mentalaknya, ingin kembali, maka dalam syariat itu tidak boleh kembali sampai si wanita tersebut harus menikah lagi dengan orang lain, berjima, kemudian dicerai, baru si wanita tersebut boleh kembali kepada suami yang pertama. Menjadi tidak boleh ketika si suami bekerja sama dengan temannya. Itu istri saya sudah talak 3 istri saya. Kamu nikahin dulu gak apa-apa lah, tapi jangan dian dulu ya. Nanti bisa ceraiin kalau udah, biar saya bisa kembali lagi sama dia. Nah, itu termasuk hilah yang tidak diperbolehkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.